Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Gimana kabarnya semuanya? Ya, sehat semua ya. Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, mari kita bersama berdoa membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari nantinya bisa bermanfaat, bisa memberkahi kepada diri kita dan bisa kita amalkan. Nah, mari bersama Fatihah. Nah, pada pertemuan kemarin saya telah menjelaskan mengenai sholat. Kemarin sudah saya terangkan mengenai pengertian sholat, kemudian ada syarat sahnya sholat, kemudian syarat wajibnya sholat, kemudian ada lagi rukun sholat, terus hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang waktu-waktu sholat fardu. Nah, salah satu syarat sahnya sholat itu kita harus mengetahui waktu kapan kita melaksanakan sholat. Langsung saja, yang pertama, waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh itu dimulai ketika terbitnya fajar shodiq dan diakhiri ketika terbitnya matahari. Nah, itu yang pertama. Saya ulangi kembali, waktu sholat subuh itu dimulai ketika terbitnya fajar shodiq dan diakhiri dengan terbitnya matahari. Itu yang kedua, waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur dimulai ketika matahari berada di tengah-tengah pas, atau waktu istiwa itu namanya, tetapi tergelincir sedikit. Kemudian waktu akhirnya itu ketika bayangan sama dengan ukuran benda aslinya. Itu waktu sholat zuhur. Kemudian yang nomor tiga itu waktu sholat asar. Waktu sholat asar itu dimulai ketika bayangan sama dengan bendanya dan lebih sedikit. Kemudian diakhiri ketika terbenamnya matahari. Itu waktu sholat asar. Kemudian yang nomor 4 itu waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib itu dimulai ketika terbenamnya matahari dan diakhiri ketika terbenamnya mega merah. Itu waktu sholat maghrib. Kemudian yang terakhir waktu sholat isya. Waktu sholat isya dimulai ketika terbenamnya mega merah dan diakhiri ketika terbitnya fajar shodiq. Nah, itu waktu-waktu sholat fardu. Kemudian ada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Yang pertama, ada waktu setelah sholat subuh. Nah, jadi ketika kita telah melaksanakan sholat subuh, itu kita tidak boleh melaksanakan sholat apapun setelah melakukan sholat subuh sampai batas waktu kira-kira setengah jam, atau ketika matahari itu sudah terbit satu tombak, sampai waktu duha biasanya namanya. Kemudian yang selanjutnya waktu ketika istiwa. Nah, pengertian istiwa itu ketika matahari tepat-tepat berada di tengah. Matahari berada di tengah kita, pas di tengah, jadi nggak ada bayangan. Itu namanya waktu istiwa. Itu tidak boleh digunakan untuk sholat, dilarang untuk sholat. Kemudian selanjutnya waktu setelah sholat asar. Nah, hampir sama dengan sholat subuh tadi. Ketika kita sudah melaksanakan sholat asar, maka kita dilarang untuk melaksanakan sholat setelah sholat asar itu sampai nanti memasuki sholat maghrib. Jadi nggak ada sholat ba'diyah subuh sama sholat ba'diyah asar, itu nggak ada. Nah, seperti itu tadi. Waktu yang dilarang untuk sholat itu ada 3. Yang pertama ketika waktu setelah sholat subuh sampai nanti masuk waktu sholat duha, atau kira-kira matahari itu sudah terbit kira-kira satu tombak
Kemudian yang nomor 2 itu ketika waktu istiwa, dan yang terakhir ketika selesai sholat asar. Nah, itu 3 waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Sudah paham semua ya? Nah, sekarang saya balik bertanya. Waktu sholat subuh itu yang paling belakang. Waktu sholat subuh ya, waktu sholat subuh itu dimulai ketika terbitnya fajar shodiq dan diakhiri dengan terbitnya matahari. Itu waktu sholat subuh. Kemudian hal-hal yang dilarang untuk melakukan sholat atau waktu yang dilarang untuk melakukan sholat itu ada berapa? Ada 3. Tadi yang pertama waktu setelah sholat subuh sampai waktu sholat duha atau ketika matahari berada kira-kira 1 tombak. Kemudian yang nomor 2 ketika waktu istiwa. Kemudian yang nomor 3 ketika waktu setelah sholat asar. Nah, sudah paham semua ya? Ya. Itu pelajaran pada pagi hari ini nanti dihafalkan. Untuk besok itu maju satu-satu menghafalkan waktu sholat fardu sama waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Nanti maju satu-satu. Itu PR buat kedepannya, buat pertemuan selanjutnya. Cukup sekian pelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan. Itu tadi waktu-waktunya kita sudah mengetahui waktu kapan kita harus sholat, kapan kita dilarang untuk sholat. Nah, itu bisa diamalkan. Semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian pada pertemuan kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cukup sekian dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.